ke Indonesia. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet. Yang pertama, India Timur atau Indonesia yang telah lama dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah seperti vanili, cengkeh, dan lain-lain. Rempah-rempah ini untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Hal ini mendorong para pedagang di Asia Barat datang memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli bahan-bahan dan menjualnya pada pedagang Eropa. Yang kedua adalah negara-negara Barat yang datang ke Indonesia. Ada 4, yaitu 1. Spanyol. Orang-orang Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor pelayaran dan penjelajahan samudra mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur. Mereka diprakarsai oleh Christopher Columbus pada tanggal 3 Agustus 1492. Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol berlayar menuju arah barat pada tanggal 6 September di tahun yang sama. Rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Setelah sekitar 1 bulan lebih, Columbus berlayar tanggal 12 Oktober 1492 di pantai bagian Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa ekspedisinya ini sudah sampai di Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang India. Mereka merasa ekspedisinya telah berhasil. Rombongan Columbus berkembali untuk melapor ke Ratu Isabella. Tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol. Kedatangan Columbus dan rombongan disambut langsung dan meriah pada sukacita, bahkan setelah keberhasilannya mendarat di Bahama dan Haiti. Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yakni benua Amerika. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis, sekarang terkenal dengan sebutan Portugal. Manuel dipanggillah pelaut ulung Portugis bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari tanah Hindia. Pada Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. 3. Belanda. Mendengar keberhasilan orang-orang Spanyol dan juga orang Portugis dalam menemukan daerah baru, apalagi daerah penghasil rempah-rempah, para pelaut dan para pedagang Belanda tidak mau ketinggalan. Tahun 1594, Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es dan mengingat air kutub utara sedang membeku. Tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan berhasil mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat. Waktu itu, di kerajaan Banten bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Kawir. Masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. 4. Inggris. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negara penghasil rempah-rempah. Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India. Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Dari India inilah para pelaut yang pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Bahkan pada tahun 1811, Inggris memegang kendali kekuasaannya di tanah India. Dan yang terakhir, yaitu dampak kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Dampak kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ada 4. Antara lain 1. Ekonomi, 2. Bidang budaya, 3. Bidang ekonomi, dan 4. Bidang pendidikan.
Afrika Barat masuk ke Indonesia.